Kita mulai ya, karena sudah supaya menghemat waktu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua, selamat datang pada acara menulis puisi bersama Organisasi Sastra Matsanewa pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zaskia Lauda Nabil, bertugas sebagai host pada acara pada pagi ini. Nah, saya mau mengucapkan selamat datang buat teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara kali ini. Dan kita lanjut pada sambutan Bapak Yoga Prasetya SPD MPD selaku pengasuh dan pengurus organisasi Sastra Matsanewa. Kepada Pak Yoga dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di kegiatan organisasi Sastra Matsanewa. Mohon maaf Pak Yoga, tidak pakai background ya. HP-nya tidak mendukung. Baik, perlu Pak Yoga jelaskan dulu apa itu organisasi Sastra Matsanewa. Ya, organisasi Sastra Matsanewa merupakan organisasi yang Pak Yoga dirikan sebenarnya sejak tahun 2017. Tapi resminya 2019. Visinya adalah agar mewujudkan atau mengembangkan sastra minimal di MTS dulu. MTS nanti setelah itu kita kembangkan ke tingkat nasional. Untuk visinya ada dua. Yang pertama, kita ikut lomba, berbagai lomba tingkat nasional, termasuk regional. Nah, kalau bisa juga internasional ya, internasional. Untuk yang kedua, misinya adalah kita melaksanakan kegiatan sastra seperti yang hari ini kita lakukan ya. Tujuannya adalah supaya sastra itu bisa dikenal oleh banyak orang. Tuh. Ini kegiatan keberapa ya? Insya Allah kegiatan kedua yang diadakan OSM di tahun 2021. Sebelumnya kita mengadakan lomba menulis puisi. Ya. Pemenangnya kemarin siapa? Lupa Pak ya. Kelas 8 ya. Elmira lah. Kayaknya Elmira ya. Iya, Elmira ya. Alhamdulillah sudah selesai. Nanti setelah kegiatan ini akan ada kegiatan lainnya. Salah satunya seleksi untuk Olimpiade Seni dan Bahasa Indonesia tingkat nasional. Terus ada juga kegiatan majalah sekolah dan lain-lain. Jadi mohon untuk anak-anakku semuanya semangat mengikuti OSM ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku host mengucapkan terima kasih banyak untuk sambutannya Pak Yoga. Dan kita langsung saja lanjut kepada pemateri kita pada pagi ini, yaitu Kak Ayuning selaku finalis Lomba Puisi Tingkat Nasional. Untuk Kak Ayuning dipersilahkan memberikan sambutan dan langsung ke materinya. Terima kasih Kak. Ya, sebelumnya selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengadakan kelas daring edisi puisi. Jadi hari ini aku akan ngasih kalian tips-tips untuk menulis secara umum, juga menulis puisi. Semoga kalian bisa mengikuti dari awal sampai akhir dengan baik ya. Nanti di akhir kalian bisa bertanya, karena ada sesi tanya jawab. Ya, untuk selanjutnya langsung aku mulai saja ya. Ini share screen-annya udah kelihatan belum? Sudah. Kak. Dipersilakan Kak. Oke, jadi selamat datang ya teman-teman di kelas daring edisi puisi. Kita akan membahas 4 poin hari ini. Ada perkenalan, kemudian pengalaman lomba yang pernah aku ikutin, terus tips-tips menulis,
dan motivasi tentang cara menumbuhkan motivasi menulis. Ya, jadi aku Ayuning Jayawardana dari kelas 9E, biasa dipanggil Ayu. Aku udah ikut OSM dari kelas 7, 2019 ya. Dan sejak kelas 7 aku udah mulai ikut lomba-lomba. Ini salah satu pengalaman lombaku, ada juara 3 lomba menulis puisi UKS tingkat Kota Malang, kemudian penulis buku antologi puisi di balik ruang tanpa garis temu tingkat nasional, dan 100 besar lomba menulis puisi tingkat nasional. Dan lain-lainnya masih banyak lagi. Oke, yang pertama aku akan sharing tentang pengalaman lombaku, dimulai dari yang lomba puisi UKS. Ini adalah lomba puisi pertamaku di kelas 7. Dan waktu itu, sebenarnya waktu disuruh ikut sama Pak Yoga, aku sama sekali masih awam sebenarnya tentang puisi. Pengetahuanku itu belum sebanyak itu, masih minim. Tapi karena ya udahlah aku mau menambah pengalaman dan ya siapa tahu bisa katut ya karyanya. Jadi ya udah aku ikut gitu. Sebenarnya waktu daftar aku juga masih ada ragu-ragu gitu. Karyaku ini layak nggak sih ikut lomba? Tapi pas udah ngumpulin karyanya, ternyata karyaku masuk 5 besar. Dan untuk menentukan juaranya itu, aku harus membacakan puisiku di depan dewan juri. Itu adalah tantangan yang baru bagi aku ya, karena bahkan sampai sekarang pun aku masih harus belajar banyak tentang cara membaca puisi yang bagus, yang baik dan benar, begitu. Dan waktu itu, peserta-peserta lain yang masuk 5 besar itu adalah orang-orang yang udah lebih jago tentang puisi daripada aku, gitu. Mereka udah tahu cara membaca puisi yang baik dan benar, mereka bisa menulis puisi yang bagus, sedangkan aku masih pemula yang benar-benar nggak tahu puisi, gitu. Tapi nggak apa-apa, aku ikut aja, dan ya mencoba berani, gitu. Dan ternyata aku berhasil dapat juara 3. Benar-benar gak nyangka sih. Soalnya ya aku masih baru belajar. Tapi karena keberanianku ya alhamdulillah gitu aku bisa dapat hasil yang cukup bagus. Padahal ini baru pertama kali gitu. Nah, karena lomba pertama ini dapat hasil yang cukup bagus ya menurutku, aku mulai memberanikan diri juga untuk ikut lomba-lomba yang lebih besar, yang ini di tingkat nasional. Nah, lomba puisi Tulismi dan lomba puisi Van Bahasa ini adalah 2 lomba puisi pertama yang aku ikutin. Dan itu membutuhkan keberanian lebih sih menurutku, karena peserta-peserta yang ngikutin lomba itu jauh lebih banyak, ribuan, dan tidak terbatas usia gitu. Jadi banyak yang ikut itu yang sudah dewasa, yang lebih berpengalaman soal puisi. Kayak ada yang ikut itu dosen-dosen sastra, ada yang mahasiswa, ada yang emang udah lama berkecimpung di dunia sastra gitu. Nah, aku sendiri untuk lomba nasional ini aku nggak berharap yang juara atau gimana, aku lebih ke mencari pengalaman aja, dan sambil ngumpulin sertifikat juga. Jadi ya aku berusaha memberanikan diri, ikut lomba lagi, dan alhamdulillahnya bisa berhasil masuk peringkat 100 besar ya untuk yang lomba puisi Tulismi ini. Kemudian untuk yang lomba puisi Van Bahasa ini berhasil dimuat di buku antologi puisi. Sekaligus ini adalah lomba puisi pertama yang dibukukan.
Nah, ini adalah contoh buku antologi puisiku. Ini ada puisinya. Nanti kalian bisa baca ya. Sekarang aku akan sharing tentang keuntungan ikut lomba-lomba nasional ya. Ikut lomba nasional itu menurutku menambah pengalaman, ilmu, juga relasi. Kalau dari pengalaman sih, aku dapat dari lomba puisi tulisme ini, karena puisiku masuk 100 besar, aku berkesempatan buat ikut kelas kepenulisan puisi. Dan dari situ aku dapat materi yang benar-benar baru yang menambah ilmuku juga tentang puisi. Jadi aku lebih tahu gimana sih cara menulis puisi yang sesuai, yang baik, dan benar. Dan aku nggak cuma belajar dari pematerinya ya, tapi juga dari peserta-peserta lain yang udah jago nulis puisinya. Kita saling sharing dan diskusi puisi gitu, sampai akhirnya bisa jadi penulis puisi yang baik itu gimana sih? Nah, yang menarik juga di lomba puisi tulisme ini kan jurinya itu dosen UGM. Dan aku merasa cukup gimana ya? Gugup sih, karena karyaku dibaca dosen UGM yang tentu saja udah berpengalaman gitu ya. Nah, di lomba ini jurinya berpendapat bahwa naskah-naskah juara dan unggulan telah memiliki permenungan yang cukup dalam ketika menuliskan tema dan kematangan dalam menggunakan perangkat sastra. Bahkan beberapa naskah mengangkat tema yang nggak umum, tapi berhasil dituliskan dengan baik, dengan kemampuan memilih kata yang tepat, dan menyusun baris yang cermat. Nah, dari sini aku udah bisa termotivasi ya, karena ini sangat membangun untuk penulis pemula seperti aku yang pengen menjadi penulis besar gitu. Komentar-komentar positif kayak gini bikin aku semakin semangat untuk menulis karya yang lebih bagus lagi. Sekarang kita lanjut ke tips menulis. Untuk tips menulis ini ada 6 ya teman-teman. Yang pertama ada rajin membaca. Penulis yang baik adalah pembaca yang rajin. Nah, menurutku rajin membaca ini adalah tips mendasar yang paling penting ketika kalian mau mulai menulis. Karena kalau kalian rajin membaca, kalian bisa dapat pengetahuan-pengetahuan baru, dapat ide-ide baru, gagasan baru. Kalian juga bisa lebih mengembangkan imajinasi kalian gitu. Dan kalian juga bisa dapat kosakata baru ya. Kalau kalian mungkin membaca buku-buku sastrawan lama, itu mereka cenderung menggunakan kata-kata yang dalam gitu, yang sastra yang tinggi. Nah, dari situ kalian bisa dapat diksi-diksi yang bagus dan nggak umum. Dan itu adalah hal yang bagus untuk membangun sebuah karya puisi. Kemudian yang kedua ada mengamati lingkungan sekitar. Sebenarnya untuk memulai menulis, kalian nggak harus menulis hal-hal besar yang mungkin yang sedang tren atau yang banyak orang paham, tapi sebenarnya kalian belum paham. Kalian nggak harus menulis yang seperti itu. Kalian bisa memulai dari hal-hal kecil di sekitar kalian. Misalnya dari pengalaman yang kalian alami, atau dari cerita-cerita orang di sekitar kalian. Dan tantangannya di situ adalah ketika kalian menceritakan hal-hal yang sederhana, tapi
kalian bisa membuatnya menjadi sesuatu yang wah gitu. Nah, ya, gitu. Kemudian yang ketiga adalah jangan takut menulis. Menulis itu tidak perlu takut sih, karena gini, waktu pertama kali kalian menulis, kalian cuma perlu menulis. Kalian nggak perlu mempedulikan apakah tulisan kalian itu bagus atau jelek, atau kurang atau nggak jelas. Kalian nggak perlu mikirin itu. Jadi sesedikit apapun, sebanyak apapun, terus nggak jelas apapun, ya tulis aja. Tulis aja apapun yang ada di pikiran kalian. Dan masalah kualitas kan nanti masih bisa diperbaiki. Kalian masih bisa menyusun ulang karya-karya itu untuk menjadi sesuatu yang lebih baik gitu, yang bisa dibaca orang-orang. Dan semakin kalian banyak menulis, kalian juga semakin berkembang gitu. Nah, ini erat kaitannya dengan poin yang selanjutnya, yaitu menabung tulisan. Menabung tulisan ini maksudnya ya adalah kalian harus rajin-rajin menulis, apapun bentuk tulisannya. Karena semakin banyak kalian menulis, yaitu tadi kalian semakin berkembang. Terus, ketika kalian sudah menulis cukup lama, kalian mungkin sekali untuk mengalami writer's block. Writer's block itu adalah keadaan di mana kalian benar-benar buntu, nggak punya ide, dan nggak tahu apa yang mau kalian tulis. Nah, di kondisi saat itu, tulisan-tulisan yang sebelumnya kalian tulis, tulisan-tulisan lama kalian, itu berguna banget karena kalau kalian baca, kalian bisa menemukan inspirasi-inspirasi. Kalian bisa mungkin mengembangkan karya itu jadi sesuatu yang baru, menjadi sesuatu yang lebih baik gitu. Dan kalau kalian sudah menulis cukup banyak ya, ada baiknya kalau karya-karya tersebut kalian tunjukkan kepada orang lain. Kalian sharing dan diskusi karya. Tujuannya ditunjukkan ke orang lain itu adalah kalian nanti bisa mendapat komentar, bisa mendapat kritik, dan kalian jadi tahu apa yang harus kalian perbaiki, apa yang sebaiknya kalian pertahankan dalam karya kalian. Dan dalam hal ini kalian bisa, mungkin kalau kalian mau ikut lomba, kalian bisa tunjukkan karya kalian ke Pak Yoga. Kalian bisa minta komentar beliau agar karya yang kalian kirimkan nantinya bisa memperoleh hasil yang terbaik. Kemudian yang terakhir, ikut lomba menulis. Seperti pengalamanku tadi ya, lomba menulis ini adalah sarana menambah pengalaman, ilmu, dan relasi. Jadi kalian untuk ikut lomba menulis, kalian cuma perlu sedikit keberanian. Masalah nanti menang atau kalah itu nggak perlu dipikirin dulu, karena yang penting adalah cari pengalaman. Dan selain itu kalian juga pasti dapat ilmu sih, dapat relasi juga, kalian bisa kenal orang-orang lain yang sudah lebih jago, dan kalian bisa dapat pelajaran dari dia juga, gimana sih cara menulis puisi yang baik, gitu. Sekarang kita masuk ke bab khusus, yaitu tips menulis puisi. Yang pertama adalah hindari bahasa klise. Klise artinya itu pasaran, umum, atau sudah banyak dipakai. Bahasa-bahasa ini adalah contohnya bahasa-bahasa di kehidupan sehari-hari yang kita pakai. Itu kan sudah biasa ya, kita sudah familiar. Dan untuk dimasukkan menjadi bahasa puisi itu sesuatu yang biasa ya, kurang menarik. Karena sesuatu yang membangun puisi itu justru karena kata-katanya nggak umum. Kata-kata yang biasanya mungkin untuk seusia kita susah dipahami, kita nggak tahu artinya, begitu. Tapi bukan berarti puisi itu harus ditulis dengan bahasa yang susah, yang tingkat tinggi, gitu, enggak juga. Kita bisa kok menulis puisi dengan bahasa-bahasa yang kita punya, dengan kemampuan kita. Makanya kita perlu banyak-banyak membaca itu tadi, karena semakin banyak membaca, kita semakin punya kosakata yang baru, punya diksi-diksi yang bagus,
Jadinya ya kita bisa mulai membangun puisi kita dengan bahasa yang unik gitu. Nah, ini contohnya, kalau kalian sudah menguasai bahasa sederhana dan kalian udah tahu maknanya, kalian bisa mulai pakai bahasa yang tidak lazim. Contohnya ini, dalam menggambarkan kata sakit dalam puisi kalian, misalnya, kalian bisa memakai kata lain seperti ngilu, pedih, lara, atau sebagainya. Yang kedua adalah menjelaskan emosi. Di dalam puisi itu ada aturan show not tell. Sebenarnya ini nggak berlaku di puisi saja ya, di prosa juga berlaku aturan seperti ini. Jadi show not tell itu maksudnya adalah kita tidak perlu menginformasikan emosi atau perasaan yang kita alami, tapi kita menunjukkannya saja. Contoh sederhananya mungkin adalah ketika kalian ingin bilang kalau kalian sedih, tapi kalian nggak perlu bilang bahwa saya sedih gitu. Kalian mungkin bisa menuliskannya dengan nenek saya meninggal hari ini gitu. Jika pembaca melihat kalimat tersebut kan pasti dia sudah kebayang gitu. Oh, neneknya meninggal, pasti dia merasa sedih dan lain-lain. Nah, contohnya dalam puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono, ini adalah aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Di dalam puisi ini, Sapardi tidak menyebutkan suatu perasaan tertentu ya. Dia cuma bilang bahwa aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu. Nah, dari sini kita kan jadi berpikir, perasaan kayu yang dijadikan abu oleh sebuah api itu gimana sih? Apakah sedih, atau resah, atau kecewa? Kan kita nggak tahu. Jadi kita bisa bebas memaknai perasaan yang disebutkan oleh puisi tersebut. Nah, itu yang kita harus tunjukkan kepada pembaca. Kemudian yang ketiga adalah hindari berbohong dalam puisi. Puisi itu media untuk mengomunikasikan gagasan dan ekspresi kita. Jadi puisi yang bagus itu ya puisi yang benar-benar bergerak dari pikiran kita. Puisi yang benar-benar menggambarkan apa yang kita pikirin. Bukan sesuatu yang kita tulis karena ikut tren atau ngelihat orang lain melakukan hal serupa. Nah, ini misalkan kalau teman-teman disuruh menulis puisi bertema bakso, padahal teman-teman nggak menyukai bakso, ya teman-teman harus jujur dalam puisi teman-teman bahwa saya nggak suka bakso karena gini. Jangan karena orang lain suka bakso, kalian kemudian menulis bahwa bakso itu adalah makanan yang enak, yang benar-benar, wah, jangan begitu. Karena dengan kita jujur, maka kita juga dapat membuka perspektif baru gitu. Mungkin kalau misalkan pendapat kita adalah pendapat yang tidak umum, yang bertentangan dengan pendapat kebanyakan orang, kita dapat memunculkan perspektif baru, sehingga orang lain juga jadi berpikir, oh ternyata dalam suatu hal itu nggak cuma ada satu sisi ya, ternyata ada sisi-sisi lain yang kalau dipikirkan lebih dalam bisa menarik. Nah, sekarang kita masuk ke poin terakhir, adalah bagaimana menumbuhkan motivasi menulis. Yang pertama adalah kita harus mengetahui alasan kenapa kita menulis. Jadi dalam menulis, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah mengetahui tujuan kenapa kalian menulis. Kalian harus membuat tujuan yang jelas. Jadi kalian bisa mencapai tujuan tersebut gitu. Untuk aku sendiri, tujuan pertamaku ketika menulis adalah aku ingin menyampaikan pemikiran-pemikiranku. Aku ingin menyalurkan perasaan-perasaanku dan orang lain bisa ikut
tarik gitu ketika membaca puisiku. Nah, makanya aku sampai sekarang pun aku sedang berusaha buat mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang kedua, kalian harus membaca banyak karya-karya terkenal, karena karya-karya tersebut bisa menambah referensi. Terus kalau misal kalian baca buku-buku yang bestseller, yang sudah sukses di pasaran, itu juga bisa menambah semangat bagi kalian untuk menulis, agar buku-buku kalian nantinya bisa berada di posisi yang sama, bestseller. Untuk yang ketiga, itu cari suasana baru dalam menulis. Aku sendiri kalau menulis, banyak kan mungkin di kamar ya, cuman kan kadang bisa bosan juga, kadang bisa idenya nggak keluar. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, kita perlu cari suasana baru. Misalnya bisa menulis di alam terbuka, atau kalian bisa menulis di kafe, di tempat-tempat yang belum kalian kunjungi sebelumnya. Nah, di situ kalian juga bisa lihat lingkungan sekitar. Kalian bisa lihat ada apa sih hari ini, dan kalian bisa menuliskannya ke dalam sebuah karya yang baru. Dan yang terakhir adalah gabung di komunitas menulis. Kalau kalian gabung di komunitas menulis, biasanya ada program-program tertentu gitu, kayak misalnya dalam sebulan setiap harinya menulis sebuah karya gitu. Nah, kalian dalam hal itu dituntut aktif kan. Kalian harus menulis setiap hari. Nah, itu bisa meningkatkan motivasi kalian untuk setiap harinya membuat karya yang semakin bagus gitu. Dan itu juga bisa meningkatkan produktivitas. Nah, makanya untuk kalian yang ikut seminar ini, ada baiknya kalian ikut OSM. Karena ya ini juga bisa mengasah bakat kalian semakin dalam ya. Kalian bisa saling sharing juga karya, bisa membantu motivasi kalian tumbuh, dan kalian bisa jadi semakin produktif. Entah dengan ikut acara-acaranya atau juga ikut-ikut lomba. Nah, itu dia presentasi hari ini. Terima kasih. Kalau kalian ada pertanyaan, silakan. Nah, teman-teman, karena ini waktunya memang sudah sedikit mepet, mungkin kita bakal membacakan 2-3 pertanyaan saja ya. Untuk yang mempunyai pertanyaan, boleh chat ke aku lewat private chat atau mau langsung disampaikan juga nggak apa-apa. Silahkan. Oke, Zaskia, sambil nunggu pertanyaan ya, Pak Yoga akan memberikan challenge, atau apa challenge bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya challenge apa? Tantangan, Pak. Tantangan ya, tantangan menulis puisi. Nanti kita kasih lebih lengkapnya di grup ya, seperti apa. Intinya, siapapun juaranya nanti akan mendapatkan bukunya Pak Yoga. Semesta Sanggul, ya. Buku ini alhamdulillah sudah mendekati 100 eksemplar dan dibaca 130.000 kali di Kompasiana. Jadi bisa dibilang sebenarnya bukunya Pak Yoga yang ini itu yang paling terbaik dari buku-buku sebelumnya. Karena lumayan loh, untuk dibaca 130.000 kali itu susah banget. Ya. Nanti kita akan berikan tantangannya di grup. Ini sebagai apa namanya, sambil nunggu pertanyaan ya, Zaskia. Masih belum ada yang tanya, Zaskia? Ada nih, Pak. Ada pertanyaan. Oke. Boleh Silakan saya langsung bacakan dibacakan. ya. Ini pertanyaannya ditujukan ke Kak Ayuning dari Radin. Awalnya Kak Ayu memang ada ketertarikan dengan puisi atau ada yang mendukung Kak Ayu untuk suka dengan puisi lalu masuk OSM, Kak? Boleh silahkan dijawab. Ya, kalau aku sih waktu pertama banget tertarik dengan puisi itu secara nggak sengaja ya. Waktu itu aku lagi malam-malam dan aku belum tidur, aku iseng menulis. Padahal sebelumnya sama sekali belum pernah menulis. Dan pengetahuanku tentang menulis, baik cerpen, puisi, dan lain-lain itu masih minim banget. Ya, mungkin aku diajarin ya menulis pas SD.
Cuman itu kan cuman menulis biasa yang kayak puisi khas anak SD gitu. Tapi malam itu aku coba menulis dari pengetahuanku yang sedikit tentang, kalau nggak salah pas itu tentang apa ya, senja-senja gitu lah. Nah, itu aku coba menulis dan aku ya mengikuti puisi, format puisi kayak yang biasa orang-orang tulis sih. Yaitu kayak 1 bait 4 baris, kayak baru mengikuti biasa gitu. Tapi terus aku mulai menulis lagi dan aku sadar kalau menulis itu adalah sesuatu yang aku nikmati banget gitu. Itu kayak apa ya, healing tersendiri buat aku. Jadi kayak kalau aku lagi capek, aku suka nulis dan itu cukup melepaskan penat gitu. Jadi aku mulai yakin untuk terus menulis dan menekuni biar aku juga bisa bikin karya yang semakin bagus gitu. Terima kasih banyak Kak Yuning untuk jawabannya dan juga Radin yang sudah mau bertanya. Mungkin teman-teman lain nih ada yang mau tanya atau mungkin udah sampai di Radin aja. Atau teman-teman di sini mungkin ada yang tertarik untuk mengikuti lomba penulisan puisi atau emang suka membaca puisi atau emang ada yang pernah dikasih puisi mungkin sama temennya. Nah ini Kak Ayu, mohon maaf ini ada pertanyaan lagi dari Radin lagi. Ini pertanyaannya, gimana respon orang tua Kak Ayu tentang pencapaian yang sudah Kak Ayu dapat sampai sekarang, dan apa dulu orang tua Kak Ayu juga seorang sastrawan? Oke, ya aku jawab ya. Jadi untuk respon orang tua sih positif ya, alhamdulillah. Mereka terus mendukung aku buat menulis dan menekuni hobiku itu. Mereka yang mendorong aku buat menulis, mengikuti lomba-lomba seperti itu. Untuk latar belakang keluarga sendiri sih nggak ada yang benar-benar sastrawan gitu ya. Kalau mamaku sendiri mungkin memang cukup suka menulis, tapi lebih ke menulis kayak esai-esai gitu ya mungkin. Jadi bukan sesuatu yang fiksi gitu. Mungkin dari situ ya. Tapi selebihnya, ya itu ketertarikan yang aku temui dari diriku sendiri sih. Terima kasih Kak Ayu. Nah ini sudah ada 2 pertanyaan nih teman-teman. Mau ada yang tanya lagi atau mungkin ada yang tertarik untuk menulis? Nah ini ada pertanyaan lagi Kak dari Farah Chavia Zagita Setiobudi. Pertanyaannya untuk Ayu, punya referensi buku karya puisi yang disuka nggak? Oke, untuk aku sendiri, aku banyak membaca buku puisi karya seperti Djoko Damono. Karena menurutku itu bahasanya termasuk yang mudah dipahami, tapi puisinya itu berbicara banyak hal gitu. Sederhana, tapi yang makna yang berusaha dia sampaikan itu banyak banget. Jadi ya seperti Djoko Damono. Terus mungkin kalau dari penyair modern, aku suka membaca buku karya Aan Mansur. Itu juga bagus-bagus kata-katanya. Dia menceritakan hal-hal yang sebenarnya mungkin sederhana, cuman jadi bisa menjadi suatu cerita yang mengungkap sisi lain yang kayaknya kita nggak kepikiran sebelumnya gitu. Jadi itu sih, seperti Djoko Damono sama Aan Mansur. Oke, mungkin terima kasih banyak sebelumnya Kak Yuning dan yang sudah bertanya ya. Mungkin pertanyaan kita akhiri sampai di sini dulu, nanti bisa dilanjut di grup WA. Kita langsung ke penutupan ya. Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung pada acara OSM kali ini. Dan semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman semua. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya Kak Yuning, Pak Yoga, dan panitia-panitia lainnya.